sholat langsung 1000 rakaat atau 100 rakaat. Tapi setelah belum ada tanda-tanda terwujudnya pengabulan dari Allah atas setiap doa-doanya, nafsu itu sudah mulai nampak. Tak usah doa boleh, tak usah sholat boleh, tak usah zikir boleh, tak ada bukti lagi. Jadi penundaan pemberian Allah itu adalah untuk Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan pembahasan kitab Ayyuhal Walad tentang pertanyaan Syekh Syakik Al-Balkhi kepada santrinya, yaitu Syekh Hatim Al-Assam, yang mana Syekh Hatim Al-Assam ini mengaji kepada Syekh Syakik Al-Balkhi selama 30 tahun. Lalu Syekh Syakik Al-Balkhi bertanya kepada Hatim Al-Assam, selama 30 tahun ini, apa yang telah kamu peroleh dari ilmu yang kamu pelajari? Lalu Syekh Hatim Al-Assam menjawab, selama 30 tahun ini saya mendapatkan intisari ilmu itu dengan 8 manfaat. 30 tahun memperoleh manfaat ilmu itu, intisarinya yang kira-kira bisa dipetik dan berasar, membekas di dalam jiwanya itu 8 manfaat. Selanjutnya manfaat yang kedua, al-faidatus tsaniyatu. Manfaat yang kedua yang diperoleh oleh Imam Syekh Hatim Al-Assam ini, berkata kepada gurunya Syekh Syakik Al-Balkhi, anni ra'aitu al-khalqa. Saya melihat kepada para makhluk. Yaktaduna bi ahwaihim. Mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Wa yubadiruna ila muradati anfusihim. Wa yubadiruna, dan bahkan bersegera. Mereka bersegera ila muradati anfusihim, untuk memenuhi keinginan-keinginan hawa nafsu mereka. Saya merenung, kata Syekh Hatim Al-Assam, sembari memperhatikan makhluk-makhluk, para manusia. Kebanyakan dari mereka hanya mengikuti nafsona, nurati nafsona, bahkan bersegera untuk memenuhi apa saja yang menjadi keinginan hawa nafsunya itu. Setelah melihat fenomena yang demikian itu, fata'ammaltu qaulahu ta'ala. Lalu saya merenung qaulahu ta'ala, tentang firman Allah Ta'ala yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Wa amma man, dan adapun orang, khafa, yang takut, maqama rabbih, terhadap kebesaran Tuhannya. Bukan hanya takut kepada Allah, tapi wanahan nafsa 'anil hawa, menahan dirinya dari dorongan-dorongan hawa nafsu. Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sesungguhnya al jannata, adapun surga, hiyal ma'wa, akan menjadi tempat tinggalnya. Ini yang direnungi oleh Syekh Hatim Al-Assam tentang ayat firman Allah Ta'ala, orang sebetul-betul takut dekat Allah serta menahan dirinya dari dorongan hawa nafsu, maka orang itu akan ditempatkan di dalam surga oleh Allah Ta'ala. Fenomena yang terjadi pada akhir zaman,
ya termasuk zaman kita sekarang ini. Orang kebanyakan takut kepada Allah tapi ternyata masih memenuhi atau menuruti keinginan hawa nafsunya. Padahal ketika orang itu takut, harusnya lebih menahan diri dari dorongan-dorongan hawa nafsu. Wa tayaqqantu, dan saya meyakini annal Qur'ana, bahwanya Al-Qur'an itu haqqun shadiqun, adalah benar dan nyata. Fabadartu, karena saya meyakini bahwa Al-Qur'an itu pernyataan yang benar dan nyata. Fabadartu, maka saya bersegera ila khilafi nafsi, untuk memerangi hawa nafsu saya, menyalahi keinginan-keinginan atau dorongan-dorongan hawa nafsu yang ada di dalam diri saya. Wa tashammartu limujahadatiha wa man'iha an hawaha. Wa tashammartu, dan saya betul-betul menyungguhi, artinya betul-betul mengekang, limujahadatiha, untuk memerangi hawa nafsu, wa man'iha, dan mencegah nafsu, an hawaha, dari keinginan-keinginan hawa nafsu itu sendiri. Ini maksudnya hawa nafsu itu yang identik dengan dorongan-dorongan ammaratun bisu'i, yang mengajak kepada keburukan. Nafsu itu ada nafsu yang baik. Nafsu itu tidak semuanya buruk. Ada nafsu yang baik, ketika betul-betul bisa ditaklukkan menjadi nafsu yang mutmainnah, menjadi nafsu yang tenang, tak bergejolak lagi. Nafsu itu sifatnya panas, bergejolak, bergelombang, laksana gelombangnya samudra di lautan. Namun ketika bisa ditaklukkan, nafsu itu akan menjadi nafsu yang tenang. Ketika nafsu itu sudah mulai tenang, maka akan mudah diarahkan menjadi nafsu yang radiyatan marudiyah, yang senantiasa ridha kepada Allah dan diridhoi oleh Allah. Jadi tidak semuanya nafsu itu buruk. Ada nafsu-nafsu yang baik, keinginan-keinginan yang baik. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi. Semua rata-rata nafsu itu identik dengan dorongan-dorongan keburukan. Illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu-nafsu yang sudah mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nafsu apa itu? Yaitu nafsul mutmainnah. Nafsu yang sudah berhasil dikendalikan menjadi nafsu yang tenang. Ciri-ciri orang sudah mencapai kepada nafsul mutmainnah, itu peringkat nafsu yang kelima, ya. Maka, atau peringkat nafsu yang keenam, orang itu tidak temperamen, tak mudah emosi, tak mudah tersinggung, tak mudah terprovokasi. Itu biasanya orang seperti itu pemikirannya sudah bijak, ya. Disebut dengan hukama, orang-orang bijak, sehingga kalimat-kalimatnya tertata rapi, nasihat-nasihatnya mudah dipahami, karena nafsunya sudah anteng. Makanya orang-orang yang sudah sampai ke level nafsul mutmainnah disanjung oleh Allah ketika sudah kembali ke hadirat Allah dengan kalimat ya ayyatuhan nafsu al-mutmainnatu irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah. Ada sambutan-sambutan khusus dari Allah Ta'ala. Ya ayyatuhan nafsu al-mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Irji'i, silahkan kamu kembali. Ila rabbiki,
kepada Tuhanmu radiyatan mardiyah, dalam keadaan rela dan Allah meridhai. Kita ridho bertemu Allah dan Allah juga ridho bertemu kita. Ada orang ridho ketemu kepada Allah, tapi Allah tak ridho ketemu dengan kita. Ada sebaliknya, Allah ingin segera bertemu dengan kita, tapi ternyata kita yang belum siap bertemu dengan Allah. Sehingga orang biasanya takut mati. Tak siap, kian tak siap. Berarti nafsunya belum mutmainnah. Dengan alasan belum membawa amal yang baik. Amal yang baik itu sebuah identitas. Ketika Allah menginginkan, ikuti saja keinginan Allah tanpa harus. Karena segala sesuatunya berarti sudah disiapkan dengan Allah, dengan persiapan-persiapan yang baik. Jadi kematian itu sudah sesuatu yang pasti datang. Jangan berdalih beralasan belum siap. Salah siapa? Belum dipersiapkan dari awal. Nasihat-nasihat Al-Quran, peringatan-peringatan Al-Quran tentang kematian itu sudah sering kali diungkap oleh Allah Ta'ala. Bahkan Allah memberikan perandaian itu, tidur saja gambaran dari sebuah kematian. Orang saja pasti tidur, apalagi kematian. Dengan sebuah ungkapan, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allahu adapun Allah yatawaffal anfusa adalah zat yang mematikan jiwa-jiwa. Hina mautiha, memang ketika pada masa sampainya tiba kematian itu, artinya pada waktu kematian memang sudah kehendak Allah. Wallati lam tamut fi manamiha, dan Allah mewafatkan jiwa-jiwa yang tidak mati namun dimatikan dalam keadaan tidur. Artinya seperti itu. Orang itu tidur memang kehendaknya Allah, ngantuk. Itu gambaran. Sehingga di dalam kematian ada nikmat, ada azab, sama seperti orang tidur. Ketika tidur ada mimpi yang indah, ada mimpi yang buruk. Itu sebuah gambaran. Maka dari itu persiapannya adalah bagaimana untuk mencapai ketika sudah pada masanya dipanggil oleh Allah dengan keadaan rela dan diridhoi oleh Allah. Ya harus mujahadah dari sekarang. Khilafun nafsi, menyalahi keinginan atau dorongan hawa nafsu. Bagaimana caranya itu? Ciri-cirinya menyalahi hawa nafsu. Menyalahi hawa nafsu itu biasanya identik dengan sesuatu yang tidak enak. Contohnya orang sudah terbiasa bersedekah 5.000. Lalu terasa berat untuk bersedekah 50.000. Itu orang sudah mulai masuk ke dalam level mujahadatun nafsiyah. Abrang bi nafsona. Karena nafsu identik eman bi saikat ebu. Maka itu harus dilawan. Ikhlas tak ikhlas itu adalah peperangan. Ikhlas tidak serta-merta datang begitu saja. Ikhlas itu hasil dari sebuah peperangan melawan hawa nafsu. Berat, berikan saja. Tak ikhlas, itu bukan urusan kita. Tugas kita adalah mujahadah nafsu. Berperang melawan nafsu. Atau menginginkan sesuatu yang tidak pantas secara syariat. Itu man'un an hawaha. Mencegah dari keinginan-keinginan hawa nafsu. Hatta irtadat li ta'atillah. Sampai nafsu itu irtadat menjadi nafsu yang ridha. Li ta'atillah, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Waqadat, dan menjadi tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya orang yang identik dengan hawa nafsu itu logis orang, logika. Serba pikiran yang dipakai akal.
Wah, mon secara akal kan nggak nikah. Biasanya orang itu orang-orang logika. Itu identik dengan hawa nafsu. Tapi kalau iman itu kan identik dengan hati. Kalau ta'ammulnya, perenungannya secara hati, orang itu tidak akan ada rasa keberatan untuk menginfakkan sesuatu yang dianggap terasa berat oleh dirinya. Saya kata ibu, mulai main boleh saya ibu. Iya, tidak ada tantangannya. Nafsu iya saja. Iya begitu. Kadang nafsu itu pro ya. Tapi ketika masuk ke dalam level-level tertentu, nafsu itu tidak pro. Suka menghalang-halangi. Tapi kalau beli HP 5.999.099 itu ridho banget nafsu itu. Tapi asal ke masjid mau berinfak 100.000, wah tantangannya luar biasa. Orang itu tak akan pernah memiliki tantangan ketika beli HP seharga 5.999.000 ya. Pas kembaliannya pemasukan masjid, ridho banget itu. Termasuk di antara bisikan hawa nafsu dalam hal ibadah, ketika seseorang memiliki keinginan kepada Allah, tujuan-tujuan, harapan-harapan dunia, nafsu itu ikut serta dalam motivasinya. Sholat langsung 1.000 rakaat atau 100 rakaat. Tapi setelah belum ada tanda-tanda terwujudnya pengabulan dari Allah atas setiap doa-doanya, nafsu itu sudah mulai nampak. Tak usah doa boleh, tak usah sholat boleh, tak usah zikir boleh, kayak tak ada bukti lagi. Jadi penundaan pemberian Allah itu adalah untuk memisahkan antara air dengan minyak. Kalau awalnya masih tercampur, kira-kira gambarannya seperti itu. Antara air dan minyak itu tidak akan pernah bersatu, pasti ngalemis. Tapi ketika masih dalam kondisi-kondisi tertentu, itu belum nampak. Sama seperti bentuknya pasir dengan emas, butuh esarengkel. Itu tujuan penundaan karunia dari Allah, agar manusia itu mengenali mana hati nuraninya dan mana dorongan hawa nafsunya. Temu di sini. Ketika orang itu sudah mulai melempem semangatnya, berarti ini ada tumpangan-tumpangan hawa nafsu sudah. Itu harus dilawan. Semangat tak semangat kau jaga aja ibadah, agar tercapai sebuah konsep istiqomah. Nah, ketika istiqomah itu sudah mulai berjalan, maka tanda-tanda atau bentuk-bentuk wujud mahabbatullahi alaihi, kasih sayang Allah kepada orang tersebut akan mulai terasa. Kadang tarawih 1 bulan saja kan sudah mungkin dari awal semangat, setelah pertengahan sudah mulai ini aras-arasan sudah. Itu harus dilawan. Itu berarti mujahadatun nafsiyah, berperang melawan nafsu. Ini yang direnungi oleh Syekh Hatim Al-Asam. الكلام لو كان يبرأ الحنان كنت قلت إني بحبك من زمان. الكلام لو كان يبرأ الحنان